Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ITIL dan layanan TI dengan subtopik adalah komponen layanan strategi ITIL. Berikut ini adalah komponen layanan strategi ITIL yang terdiri dari 3 bagian, yaitu strategi, kebijakan, dan standar manajemen layanan ITIL yang memberikan masukan dan arahan ke layanan ITIL lainnya yang bisa Anda lihat kembali pada materi sebelumnya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan untuk mengembangkan kemampuan strategi ITIL. Di sini yang pertama, layanan TI apa yang harus kami tawarkan dan kepada siapa. Berikutnya, bagaimana kita membedakan diri kita dari alternatif pesaing lainnya. Berikutnya, apakah tim manajemen pernah secara serius mempertimbangkan fungsi layanan TI alternatif lain dari luar perusahaan? Berikutnya, bagaimana kita benar-benar dapat menciptakan nilai bagi pelanggan kita? Berikutnya, bagaimana kita dapat mendukung investasi strategis? Berikutnya, bagaimana kita harus mendefinisikan kualitas layanan? Berikutnya, bagaimana cara kita mengalokasikan sumber daya secara efisien ke seluruh portofolio layanan yang kami tentukan? Berikutnya, bagaimana kita dapat menyelesaikan tuntutan yang bertentangan untuk layanan bersama? Inilah contoh beberapa pertanyaan penting yang harus dipertimbangkan oleh manajemen TI ketika menilai strategi layanan TI-nya. Idenya adalah untuk mendorong fungsi TI perusahaan agar bukan hanya sekedar sumber daya yang memelihara proses TI, akan tetapi lebih merupakan salah satu yang menyediakan layanan yang sangat berharga dan hemat biaya bagi keseluruhan perusahaan. Berikut ini tentang manajemen keuangan ITIL. Di sini manajemen keuangan untuk layanan dan sistem TI merupakan praktik tata kelola TI yang penting, yang sering diabaikan oleh keuangan perusahaan dan fungsi TI itu sendiri. Ini adalah area yang sering dihindari oleh banyak profesional TI karena mereka berpendapat mereka bukan seorang akuntan dan tidak memahami masalah terkait akuntansi. Sementara pihak staf keuangan sering melihat layanan TI sebagai masalah yang terlalu teknis serta tidak penting untuk menganggarkannya. Namun ini adalah area kontrol internal penting yang berpotensi menjadi perhatian dan praktik terbaik dari ITIL. Pada manajemen keuangan ITIL ini terdiri dari 3 proses yang terkait. Yang pertama adalah IT budgeting atau penganggaran TI. Di bagian ini
proses memprediksi dan mengendalikan pengeluaran uang untuk sumber daya TI. Dan di sini harus memastikan bahwa telah ada perencanaan dan pendanaan untuk layanan TI yang sesuai dan TI beroperasi dalam anggaran ini selama periode tersebut. Berikutnya adalah IT accounting. Di sini adalah serangkaian proses yang memungkinkan TI memperhitungkan sepenuhnya cara uangnya dibelanjakan oleh pelanggan, layanan, dan aktivitasnya. Fungsi TI saat ini tidak selalu berfungsi dengan baik di bidang ini. Mereka memiliki berbagai macam biaya eksternal, termasuk perangkat lunak, perjanjian sewa peralatan, biaya telekomunikasi, atau yang lainnya. Tetapi biaya-biaya ini seringkali tidak dikelola atau dilaporkan dengan baik. Maka untuk itu perlunya adanya IT accounting. Berikutnya adalah IT charging. Nah, di sini adalah proses penetapan harga dan penagihan untuk membebankan pelanggan atas TI yang sudah disediakan. Ini membutuhkan IT accounting yang baik dan perlu dilakukan dengan cara yang sederhana, adil, dan terkontrol dengan baik. Di sini TI perlu menghasilkan laporan layanan TI yang jelas dan dapat dipahami sehingga pelanggan dapat memverifikasi detailnya. Cukup memahami untuk mengajukan pertanyaan terkait layanan dan menegosiasikan penyesuaian jika diperlukan. Tujuan dari manajemen keuangan IPL adalah untuk menyarankan panduan untuk pengelolaan yang hemat biaya dari aset dan sumber daya yang digunakan dalam menyediakan layanan TI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.